kelas 9 dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar serta mengerjakan tugas yang telah diberikan Bapak dan Ibu guru. Nah, sekarang siswa-siswi kita akan masuk pada pembelajaran kita pertama, yaitu di semester kedua tentang diskusi. Oke, siswa-siswiku sekalian, tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pada kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran pada kompetensi dasar kali ini, yaitu setelah kalian membaca tentang teks diskusi atau mempelajari tentang teks diskusi, kalian mampu menjelaskan pengertian dari teks diskusi, dan yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca atau didengar. Sekarang kita masuk kepada pengertian diskusi. Diskusi berasal dari bahasa Latin, discur, yang berarti membeberkan masalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskusi berarti sebuah pertemuan ilmiah untuk bertukar ilmu mengenai suatu masalah. Secara arti lebih luas, diskusi berarti memberikan jawaban atau pembicaraan lebih serius tentang suatu masalah. Nah, siswa-siswi bisa membacanya sendiri di modul atau bahan ajar yang telah diberikan kepada siswa-siswi. Oke, yang kedua, pengertian diskusi secara umum. Diskusi adalah kegiatan bertukar pikiran secara teratur dan terarah, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Tujuan berdiskusi untuk mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, dan keputusan bersama mengenai suatu masalah. Oleh karena itu, dalam diskusi akan terjadi perdebatan atau adu pendapat yang dilontarkan oleh peserta diskusi. Jadi, kesimpulan dari pengertian diskusi yang pertama dan yang kedua, yaitu diskusi adalah kegiatan yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai sebuah masalah. Pendapat tersebut bisa pro dan kontra. Adanya masalah menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan. Kedua belah pihak saling bertukar pikiran, gagasan, pendapat antara dua orang atau lebih secara lisan. Itulah yang dimaksudkan dengan diskusi. Kata kuncinya di sini yaitu mengenai diskusi, yaitu kegiatan yang memberikan dua pendapat yang berbeda mengenai sebuah masalah. Tolong dicatat ya siswa-siswiku sekalian. Oke, siswa-siswi, itu tadi pengertian diskusi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh dari diskusi. Mungkin dari siswa-siswi ada yang tahu contoh-contoh dari diskusi yang ada di sekitar siswa-siswi? Iya, oke. Kita lihat bersama di situ. Yang pertama, contoh dari kegiatan diskusi seperti rapat OSIS, terus rapat RT atau RW, ada rapat keluarga, rapat DPR atau MPR, dan lain-lain. Ya, siswa-siswi yang intinya yaitu membahas suatu masalah yang tujuan akhirnya demi mencapai kesepakatan dan keputusan mengenai suatu permasalahan. Sekali lagi, yang intinya membahas suatu masalah yang tujuannya demi mencapai kesepakatan dan keputusan mengenai suatu permasalahan. Nah, sekarang siswa-siswi kita lihat bersama sebuah contoh teks diskusi, yaitu mengenai mie instan. Siswa-siswi juga bisa membacanya sendiri di buku bahan ajar atau modul yang telah tersedia. Oke, siswa-siswi, bagaimana? Sudah membacanya tentang makan mie instan dicampur nasi? Oke, siswa-siswi bisa melihatnya per paragraf ya. Di situ kira-kira ada berapa paragraf?
Ya, betul. Di sini ada 4 paragraf yang berbicara tentang sebuah teks, yaitu yang berisi makanan mie instan dicampur nasi. Nah, sekarang kira-kira bagaimana untuk mencari pro dan kontranya? Ayo kita lihat bersama. Untuk mengidentifikasi informasi dalam teks diskusi, kamu harus memahami dulu pokok-pokok informasi dalam teks tersebut. Pokok-pokok informasi dalam teks tersebut merupakan informasi penting dari sebuah teks diskusi. Untuk itu, informasi apa saja yang dapat kamu dapatkan dari teks diskusi tersebut? Yaitu tentang apa tadi, siswa-siswi? Makan mie dicampur dengan nasi. Oke, sekarang kira-kira topik apa yang dibahas dalam teks tersebut? Yang kedua, mengapa mie instan dikatakan cukup praktis dan mudah dalam mengonsumsinya? Dan yang ketiga, mengapa mie instan yang dicampur dengan nasi dapat meningkatkan resiko diabetes? Dan yang terakhir, dampak apa yang dapat ditimbulkan oleh kandungan lemak dalam mie instan? Nah, siswa-siswi, pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan mengidentifikasi informasi. Ada 4 pertanyaan ya siswa-siswi. Saya harap siswa-siswi dapat mengerjakan tugas tersebut dan dilihat kembali di modul atau bahan ajar. Bagaimana siswa-siswi? Oke, kira-kira untuk mengidentifikasi informasi teks diskusi seperti itu, yaitu tinggal mencari hal-hal pokok apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Nah, siswa-siswi, sebelum mengakhiri pertemuan kita yang pertama kali ini, Ibu akan memberikan kesimpulan. Yang pertama, diskusi berasal dari bahasa Latin. Yang kedua, dari pengertian diskusi yang dikutip dari bahasa Latin, ada yang secara luas dan juga secara umum. Dan yang ketiga, cara mengidentifikasi masalah dalam teks diskusi, yaitu dengan mengidentifikasi informasi dalam teks diskusi. Nah, di mana kamu harus memahami pokok-pokok informasi dalam teks tersebut. Pokok informasi dalam teks yang merupakan informasi penting dalam teks diskusi tersebut, itulah yang dikatakan dengan mengidentifikasi informasi dalam teks diskusi. Bagaimana siswa-siswi? Mudah bukan? Ya, Ibu harap kalian dapat mengerjakan tugas yang barusan Ibu sampaikan tadi, yang telah tersedia di bahan ajar atau modul. Oke, siswa-siswi, dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula pertemuan kita yang pertama kali ini. Dan nanti kita akan bertemu kembali tetap pada teks diskusi di pertemuan yang kedua. Oke siswa-siswi, sampai bertemu lagi dalam pertemuan yang kedua, dan tetap semangat dalam belajar dan pantang menyerah dalam mengejar cita-cita. Sampai jumpa.